Halo, nama saya Ajeng. Di sini saya akan sharing mengenai penanganan konflik kepentingan. Penanganan atau penyelesaian konflik kepentingan adalah proses yang digunakan mereka yang berkonflik untuk mencapai penyelesaian konflik. Nah, di dalam penyelesaian konflik itu juga ada nih strategi penyelesaian konflik. Nah, strategi penyelesaian konflik itu apa sih? Penyelesaian konflik adalah tingkah laku aman yang berkenaan dengan sikap, cara usaha, dan kebiasaan individu dalam menyelesaikan konflik intrapersonalnya. Nah, mengenai penyelesaian secara konstruktif sudah dijelaskan sama Noval, sedangkan saya di sini untuk menjelaskan mengenai konflik destruktif. Kalau dari KBBI sendiri, arti kata destruktif itu adalah merusak, memusnahkan, dan menghancurkan. Sedangkan pengertian destruktif dari sudut pandang sosiologi adalah suatu kondisi atau konflik yang menghasilkan efek negatif kepada seseorang, baik secara kelompok, lembaga, atau lapisan sosial lainnya. Nah, kalau pengertian penyelesaian konflik destruktif itu adalah penyelesaian konflik secara tidak aman dan hanya untuk kesenangan dirinya tanpa memikirkan atau mempertimbangkan kebaikan pihak lain. Contohnya konflik destruktif itu gimana? Nah, kalau contohnya misalnya ada warga kampung A nyerempet motor dari warga kampung B. Terus nih bukannya diselesain secara keluargaan, malah saling emosi, terus akhirnya kenapa kalau aku suka tobat? Aduh ya ampun, lo itu nggak cocok pakai jilbab. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Berdosa. Nah, konflik seperti itu sebenarnya malah bikin keadaan tambah runyam, bukannya selesai kan. Kemudian kalimat yang di dalamnya terdiri dari kata-kata destruktif biasanya itu bersifat subjektif. Maksudnya gimana? Subjektif itu berarti perorangan kan. Contohnya itu membenarkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, menang sendiri, terus nggak mau dikalahkan, dan contoh-contoh yang lainnya. Nah, kalau udah bersifat subjektif berarti kan menyerang individu itu sendiri, misalnya ngatain kamu itu jelek, kamu itu cupu, atau kamu itu nggak pinter. Nah, itu kalimat-kalimat yang termasuk menyalahkan orang lain, menyudutkan orang lain. Nah, kemudian contoh-contoh sifat destruktif itu juga ada beragam. Misalnya merasa diri tidak disukai orang banyak, insecure, merasa dirinya pembawa sial, mudah menyerah, mengajak kepada hal-hal yang tidak baik, menyerah pada nasib tanpa mau berusaha. Nah, ini yang paling sering. Let it flow, hidup cuma satu kali, let it flow. Terus membuat keonaran di lingkungan, merasa diri tidak bisa memberikan kenyamanan di orang banyak. Lalu yang terakhir, menghasut orang lain. Nah, itu dalam konflik destruktif, para pelaku biasanya bersifat tidak fleksibel, kaku, terus kolot. Hal ini dipengaruhi oleh pemahaman mereka bahwa konflik didefinisikan secara sempit, yakni hanya sekedar mengalahkan lawan konfliknya atau rivalnya. Jika interaksi konflik negatif ini terus berlanjut, maka siklus konflik akan tidak bisa terkontrol dan malah cenderung menghindari inti konflik yang sesungguhnya. Makin lama konflik berlangsung, makin jauh pula inti konflik dan semakin banyak pula orang yang terlibat di dalam konflik tersebut. Pihak yang berkonflik ini jarang sekali menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan solusi yang saling menguntungkan. Sebaliknya, model yang mereka sukai malah justru seperti kompetisi, taman, konfrontasi, dan agresi. Konflik semacam ini sangat sulit untuk diselesaikan karena siapapun yang terlibat, maka mereka akan mencoba menyelamatkan muka mereka masing-masing. Jika kita memilih bersikap destruktif, pada akhirnya hanya akan memberikan efek negatif kepada salah satu atau seluruh pihak yang terlibat konflik itu sendiri. Nah, demikian
materi yang saya sampaikan. Gimana teman-teman? Menurut teman-teman, apakah cara penjelasan saya itu masih belibet atau gimana? Bisa ditanyain nih lewat grup WhatsApp atau chat pribadi ke saya. Terima kasih.